aku Fahri Danisa Putri dengan NIM 23030654142. Kalian yang pernah melewati daerah Tuban pasti tidak asing dengan minuman satu ini. Minuman yang biasanya dikemas dalam wadah botol dengan warna bening, putih hingga kekuningan. Minuman yang berwarna bening itu disebut legen. Legen merupakan salah satu minuman khas dari Tuban, Jawa Timur. Dan ternyata teman-teman, proses penyadapan legen ini membutuhkan teknik dan juga beberapa cara yang hanya diketahui oleh masyarakat setempat. Kali ini aku berkesempatan untuk mewawancarai salah satu penyadap legen terkenal di Tuban yang bernama Bapak Marjuki. Sebelumnya aku mau kalian dengerin pernyataan Bapak Marjuki ini terlebih dahulu ya. Nggih, nek kula memang oleh saiki nggih asli niku kula memang nggih iku wau nek pun beberapa jam itu nggih medal kecute. Cuma nek nembe ngandhap ngeten nggih mboten. Kadang kan nek pun berapa jam kan bisa keras, ditutup keras kualan kadang 3 jam 4 jam ngoten nek kena panas malah bledos. Keras juga. Nah, berdasarkan Bapak Marjuki, legen ini dalam beberapa jam bisa berubah menjadi keras atau berubah menjadi yang bernama toa. Tetapi jika kalian melewati daerah Tuban, ketika kalian ingin membeli legen yang biasanya dijual di jalanan itu sudah merupakan legen yang lebih dari waktu di mana legen itu belum berubah menjadi toa. Bagaimana sih rasa dari legen itu sendiri, legen yang asli dan belum berubah menjadi toa? Nek pan sing engkel ngeten iki engko 2 jam, 3 jam nu enak-enake nggih. Tapi nek nembe ngadem ya nembe ngandhap ngoten nggih tasik manis biasa ngoten. Jadi menurut Bapak Marjuki ini, kalau legen yang asli saat baru disadap rasanya akan menjadi sangat manis dan manis itu alami ya guys. Manis alami berasal dari legen. Kemudian setelah berangsur-angsur, setelah beberapa jam, rasanya akan berubah menjadi sedikit lebih kecut. Dan jika berlangsung terlalu lama akan menjadi yang bernama toa. Dan legen ini diambil dari pohon siwalan atau pohon Bogor. Pak Marjuki sendiri punya salah satu pohon Bogor yang menghasilkan banyak legen. Mari kita dengarkan sama-sama. Bogor wedok ngoten iki bisa nuwak bening kados es tebu ngoten. Apa meneh nek pan kathah ngoten niku nggih ndamel sing didamel padhem niki bumbune niki king bambu, saking bambu. Apik malah niku nggih. Pokoke neng gojoki niku diresiki pakai banyu panas nggih suwae saestu. Sampai beduk nonton niku tasik weco ngono malah. Sekian pengantar dari aku. Mari kita dengarkan wawancara lengkap dengan Pak Marjuki. Pertama-tama perkenalkan, kulo Lala saking UNESA Universitas Negeri Surabaya. Niki Bapak naminipun sinten? Bapak Marjuki. Saya mau produksi legen ini mulai tahun 85. Sudah diproduksi ya. Oke. Sehingga waktu itu legen 1 liter itu masih Rp25. Wow. Sampai sekarang 1 liter sampai 7.000. Oh, 1 liter 7.000. Iya, sekarang kalau satu botol kan sampai 12.000 sampai 13.000. Nah, nek teng mriki niku wonten cerita kepercayaan masyarakat terkait legen mboten Bapak? Wonten kayak legenda? Biasanya kalau legen itu kalau banyak orang yang lagi melahirkan, biasanya asinya kurang lancar, lah itu diminum legen yang asli itu bisa lancar. Biasanya yang sering terjadi seperti itu. Nah niku teng tradisi budaya teng mriki wonten mboten Bapak? Biasanya ya kalau di sini tradisi ngombe legen ya sering ada memang. Cuma dibuat toak biasanya yang sering ya. Cuma sebetulnya toak itu sama. Cuma kalau toak difermentasi saja. Cuma difermentasi sehingga bisa memabukkan kalau toak itu. Kalau asli netes ya legen itu yang asli. Nah berarti saking legen ini mboten ditambahi napa-napa? Asli murni ya legen ini ya, yang murni ya netes manis itu yang betul itu manis dari yang kuasa itu asli. Kalau sudah dijadikan toa itu sudah difermentasi
mau naik itu sudah diisi toak sama kulitnya juwet itu. Nah, sehingga rasanya bisa jadi pahit, akhirnya bisa memabukkan. Kalau legen itu ya asli netes manis itu dari yang kuasa asli itu. Nah, niki legen damel saking pohon apa Bapak? Ya pohon Bogor nih, namanya Bogor. Nggih, pohon Bogor. Kalau buahnya namanya siwalan, makanya disebut pohon siwalan itu. Nggih. Nah, pohon Bogor niku wonten bedane nggih Bapak, apa sami mawon tiap Bogor? Kalau ada yang jenisnya ada laki-laki, ada perempuan kalau Bogor itu. Kalau yang laki-laki itu seperti itu, yang tidak keluar buahnya. Tapi kalau yang perempuan itu keluar siwalannya itu, buahnya itu. Niku rasane sami mawon apa? Kalau legennya sama rasanya. Keluari Sami manis juga. Serupa kalau legennya, cuma perbedaan kalau yang laki nggak bisa keluar buahnya, kalau yang perempuan itu bisa keluar buahnya. Cara penyadapan legen niku wonten teknik-teknik khususnya mboten Bapak? Ada teknis khusus untuk pemrosesan. Biasanya kalau anggarnya masih muda itu dipijat-pijat pakai kayu. Kalau yang perempuan itu bisa 9 kali sampai 10 kali pertemuan, perprosesan itu. Kalau yang laki-laki itu paling 5 sampai 6 kali sudah bisa jadi. Jadi prosesnya itu paling tidak itu hampir 1 bulan kalau yang perempuan itu. Kalau yang laki-laki itu bisa 2 minggu sudah dapat hasil, tapi sedikit-sedikit gitu. Nah, cara nyadap legennya sendiri gitu bagaimana Bapak tahap-tahapannya? Tahapannya itu kalau pagi diiris, sore lagi diiris. Apabila tidak rutin mati, nggak mau nyumber, nggak keluar lagi ya. Proses penyadapan legen hingga dikonsumsi berarti dari diiris terus dipanen, misalkan diiris pagi, sore diganti apa tadonge itu Mbak. Diambil itunya terus diiris lagi. Jadi dalam pemrosesan pun itu kalau wadah yang buat nadongi itu kok sampai kotor, rasanya juga kecut. Apabila maunya bersih pakai air panas, kalau nyuci tempatnya itu bagus, bisa manis dan tidak mudah kecut. Pakai bambu sama paralon itu beda rasanya napa sami? Sing bambu Mbak. Nah, kalau saya ngamati itu biasa perangkat bisa sendiri ku njaluk sing tadung empring ae. Cuma rawan niku di total burung platuk itu ya. Jadi sering dimakan burung. Iki wit Bogore wonten pinten, Mbak? Niki tok. Niku sampai nisuwun ada 15 pokok paling. Dan kalau asli dari ambil yang pagi nanti sampai jam 12, nah itu kira-kira sudah kecut. Jadi nggak bisa tahan lama kalau legen yang asli itu. Berarti sampai 12 jam, 6 jam. Paling 6 jam ya sudah keras. Biasanya tang jalan-jalan itu kan itu sudah legen-legenan itu biasanya. Sudah nggak asli lagi. Itu dicampur ngoten. Wonten carane mboten supaya legennya itu mboten cepat fermentasi atau tetap bertahan segar? Kalau mau tetap bertahan segar, mau bertahan kira sampai 1 minggu, 2 minggu, langsung turun, dimasukin botol, langsung masuk freezer itu bertahan. Sakit nggih? Sakit. Freezer. Ya, freezer langsung. Itu saya kan siap-siap freezer besar, kalau banyak pesanan itu biasanya saya masukkan freezer. Kadang-kadang ada orang yang saya mau ke Jakarta pesen 20, nah gitu saya sediakan dalam freezer gitu pesanan gitu. Kan sampai sana segar. Nanti kembali lagi rasanya seperti semula. Nah, biasanya teng Toba niki wonten mboten oknum yang mencampur legen dengan air atau bahan lainnya? Ya, kalau yang dijual di umum itu biasanya ya dicampur dengan air sebetulnya. Pengawet niku? Ya, itu bukan pakai pengawet, cuma ya biasanya pemanisnya itu pakai migi. Pemanisnya itu pakai migi, lalu ya ada yang pakai air isi ulang itu biasanya. Kalau
yang baik, kadang-kadang ya ada yang air keran biasa juga ada. Yang tega ya pakai air keran biasanya. Nah niku wonten dampaknya buat tentang pedagang legen sing asli niku. Kalau yang asli itu biasanya ya yang sering itu orang yang permisi kadang-kadang kurang lancar kencing, bisa minum itu biasanya bisa kencing. Kayak seperti konsumen saya yang ada di Babat itu kalau biasanya seminggu sekali itu minta ya karena dia pernah jatuh sehingga ginjalnya kurang bagus ya, sering minum legen, katanya dia merasakan kalau itu setelah minum legen itu bisa enak gitu. Terus berarti cara legen dijual dan dipasarkan masih face to face terus lewat WhatsApp ngeten nggih Bapak? Belum ya, bisa kirim sudah, kopi niku. Biasanya saya pun langganan itu banyak lah konsumen sehingga sebelum seperti ini sebelum hari raya itu sudah kemarin 2 minggu sebelumnya sudah sama pesan saya hari raya kedua saya pesan 10 seperti orang sampun nitip. Iya sampun nitip seperti kades tunas ini ya kades saya sendiri itu minta 8 hari raya ketiga, jadi sekarang sudah mulai meliser karena sekarang ini sehari paling dapat 3 botol, jadi saya sudah persiapan saya peliserkan, jadi nggak ada barangnya. Sama dipesan ya sudah dipesan sama orang-orang yang biasa minta itu. Kalau perangkat desa ini biasanya sering kali ada pertemuan dari kecamatan itu sering minta legen ke sini mesti itu. Bu Kades karo Bu Seksi pengairan, pokoknya banyak perangkat desa Tunah ini sering minta pokoknya. Setiap ada acara itu untuk acara makan bersama itu juga sering. Nah niki iklim kan sering berubah-ubah nggih Pak nggih sekarang. Kayak panas boten niku mboten udan tiba-tiba panas, tiba-tiba udan. Dan niku wonten pengaruhnya mboten. Sangat pengaruh itu, sangat pengaruh. Pemrosesan legen kalau kena hujan pun nggak bisa standar. Kalau kena hujan itu prosesnya pun sulit karena kena hujan dia ya juga bisa busuk, yang asalnya sudah diproses itu bisa segar kembali sehingga nggak mau netes biasanya. Seperti ini. Niku kena air hujan nggih, mboten saged dikonsumsi apa? Mboten saged, jadi seperti itu kan diberi kudung gini, itu ada kudungnya itu supaya nggak kena air hujan. Dia kalau kena air hujan biasanya kan busuk itu tangkainya itu. Tempatnya yang dipadongkan itu ya, itu selalu minta bersih lah itu, terutama itu. Kalau di atas ditutup dengan rapat dengan daunnya, nah itu sehingga konsumen ya bisa nyaman untuk pelanggan seterusnya itu kelihatannya senang mencarinya itu. Sering ada yang kok beda dengan punya orang lain gitu. Ya terakhir menurut Bapak apa tantangan terbesar bagi pedagang legen? Saya kira nggak ada tantangannya karena semua itu tidak ada larangan untuk menjualnya itu. Masya Allah. Iya, nggak ada tantangannya itu. Dijual kemanapun itu bebas kalau legen, nggak ada yang melarang. Kalau toak kan di Lamongan pun ditangkap ya, tapi kalau legen nggak ada. Saya kira seperti itu. Berarti buat cara penyimpanannya sendiri itu ditaruh di freezer itu ya Pak? Ya itu cukup ya. Nggih sampun. Nggih sampun matur nuwun Bapak. Kalau saya pernah nanam itu ya dulu waktu sekolah SD kelas 6, kira-kira 22 tahun itu baru keluar buahnya. 22 tahun itu kata orang kok cepet buah. Kok kalau yang seperti itu loh ada 25 tahun belum buah itu ya. 25 tahun? Iya belum buah. Males sih kenapa tanya nembe proses kan 2 minggu naik turun enggak di sebulan lah enggak dapat seperti ini
sebulan ya paling dapat 1 gelas gitu. 1 gelas Iya sebulan itu. Cuman kalau sudah musim kemarau. musim ya bisa 1 kadang bisa 1 botol. Kalau ya tapi nggak rata kok Mas Pak. Satu pokoknya gini kadang yang ya ada yang lomo, ada yang medit lah istilah itu. Nih. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kalau itu laki-laki tapi mudah digarap itu diproses sangat mudah itu kadang kalau pagi gitu 3 botol itu bisa. Bedanya laki-laki kali perempuan apa Pak? Itu yang laki-laki itu keluar anggarnya pada pendek itu kecil di atas kita. Yang payah naik kita tadi itu perempuan. Iya. Manggar. Ini manggarnya kan seperti ini. Nah, itu itu keluar suaranya. Tapi keluar mesinnya. Ya serupa pohonnya serupa. Nggak bisa dibedakan cuma kalau sudah keluar itu kalau ini pasti semua itu perempuan. Oleh perempuan keluar entale. Iya keluar segalanya. Jadi anggarnya Ya, juga, Cici. anggarnya juga beda. Kalau yang laki-laki kan seperti jari gini tadi itu jari kan panjang-panjang. Oh, Tapi kalau iya. yang perempuan ganyang untuk 1 biji gini tangkai itu tangkai aja. Ngambilnya dari anggarnya itu yang Ya, di itu. kalau itu diiris-iris terus pagi sore dipotong itu potong. Nah, ya itu yang biasa kalau musim hujan itu ya agak akhirnya maksudnya agak susah ambilnya mau naik ya Lunyu. licin apalagi musim angin begitu. Makanya kalau saya mengantisipasi itu saya kasih tampar. Kalau ada angin kadang datanya mendadak kenceng gitu kan sudah saya ikat badan saya ya